Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ersa Putra. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai soal ulangan harian, yaitu dengan materi garis dan sudut ya. Untuk soal ini diperuntukkan bagi kelas 7 SMP maupun MTS. Oke, langsung saja. Yang soal pertama yaitu, nah di sini kita akan menghitung garis X ya, panjang garis X ya. Jadi kita akan membandingkan mengenai dua panjang garis ya. Nah, sebelum itu kita akan belajar dulu mengenai perbandingan pada garis yang sejajar ya. Di sini ada garis AD, kemudian ada garis AC ya. Nah, kemudian dipotong oleh garis sejajar ya. Ini berwarna hitam ya. Garis pertama, garis kedua, garis ketiga, garis keempat, garis kelima ya. Jadi dipotong oleh 5 buah garis yang sama panjang ya. Jadi pada bagian A sini, kemudian ke yang garis oranye ini, dan oranye kemudian ke hijau, hijau ke merah, merah ke biru, itu panjangnya sama. Jadi dibagi sama panjang ya. Kemudian nah di sini ya, A ke garis oranye itu satu bagian, kemudian oranye ke hijau itu satu bagian, kemudian hijau ke merah itu satu bagian, terus ya. Kemudian yang bawah juga satu bagian, satu bagian, satu bagian ya. Nah di sini satu bagian itu gimana maksudnya ya? Nanti bisa diganti dengan sentimeter atau meter atau dan seterusnya ya. Maksudnya bagian itu dibagi sama panjangnya gitu ya. Nah kemudian, nah di sini dari titik A ya, dari titik A ini ke titik merah itu 3 bagian ya. Dari A ke titik yang garis merah ini 3 bagian. Dari mana? Nah dari sini satu bagian, 2 bagian, 3 bagian ya. Nah kemudian yang garis merah ini, dari garis merah ke titik C itu juga 2 bagian ya, 1, 2. Jadi A ke garis merah itu 3 bagian, kemudian dari garis merah ke C ini ya, itu 2 bagian ya. Nanti bagian itu bisa kalian ganti dengan sentimeter atau meter dan sebagainya gitu ya. Paham ya, untuk membagi garis sama panjang ya. Nah di sini garis AC ya, garis AC itu nanti kita bandingkan dengan AC ya. Kalau yang namanya perbandingan itu kan membandingkan sama jenisnya, tidak boleh membandingkan dengan beda jenis. Nah jadi di sini misalnya garis ini, garis A ke garis yang warna merah, kita bandingkan dengan yang merah dengan yang sampai titik C ya. Kemudian misalnya kalian mau membandingkan titik oranye ini ke titik biru juga boleh ya. Yang penting dalam garis AC ya. Kemudian sama dengan garis AD. Nah, AD juga sama. Yang titik A ke titik hijau ya, kalian bandingkan dengan yang titik A ke titik biru, atau terserah kalian pilih yang mana ya. Yang penting dalam satu garis. Untuk membandingkan harus satu garis ya. Oke, selanjutnya masuk ke soal ya. Nah, di sini panjang DE itu 9 cm ya. 9 cm itu kita gambarkan dengan garis ini ya, yang berwarna biru ini ya. Berwarna biru, DE itu 9 cm. Nah, kemudian garis AD itu 3 cm ya, berwarna merah. Kemudian nah ini DE ya. DE itu perbandingannya dengan AD. DE itu perbandingannya dengan AD ya. Harus yang satu garis ya. Jadi yang berwarna biru ini DE kita bandingkan dengan AD yang berwarna merah ya, satu garis. Kemudian yang kedua EC ini ya, yang berwarna biru kita bandingkan dengan CB ya, yang berwarna merah ya. Nah ini ya. Nah kenapa kok warnanya beda ya, biru dengan merah ya? Di sini saya buat berbeda biar kalian jelas ya, antara merah dan biru. Nah di sini biru itu 9 cm dengan 3 cm ya. 9 cm dengan 3 cm. Nah, yang biru itu adalah panjang garis yang lebih panjang. Ya gini, DE itu lebih panjang daripada AD ya. Karena 9 cm itu lebih panjang daripada AD. Makanya yang panjang saya gambarkan dengan warna biru, yang pendek saya gambarkan dengan warna merah. Sama saja dengan yang BE ini ya, garis BE, garis EC itu yang panjang ya, warnanya biru, kemudian CB itu dengan warna merah ya. Kemudian
Kita masukkan saja nilainya. DE itu adalah 9 ya. DE itu 9, kemudian AD itu 3 ya. DE 9, AD 3 sama dengan EC-nya itu 15 ya. Dari sini ya 15 EC, kemudian TB-nya X ya. X itu kan nilai yang akan kita cari ya. Nah, kemudian kita kalikan silang. Ya, 9 dikalikan X sama dengan 3 dikali 15 gitu ya. Kalikan silang, 9 kali X sama dengan 3 dikali 15 ya. Jadi sama dengan 3 dikali 15 itu 45 ya. Kemudian angka 9 ini kita ganti ruas ya. Yang pertama di kiri, kemudian kita ganti ke kanan ya. Sama dengan X sama dengan 45 dibagi 9. Jadi nilai X adalah 5 gitu ya. Jadi nilai X itu adalah 5. Paham ya? Kemudian untuk soal yang nomor 2, yaitu sama ya, menghitung panjang garis. Namun ada yang berbeda pada soal nomor 2 dengan nomor 1 ya. Kalau nomor 1 itu kita membandingkan garis yang dibagi sama panjang. Kalau yang nomor 2 ini adalah contoh soal dengan menggunakan perbandingan pada kesebangunan ya. Nah, di sini ada sebuah segitiga ABE, kemudian ada segitiga ACD ya. Jadi di sini ada 2 buah segitiga ya. Nanti cara menghitungnya kita akan memisahkan antara kedua segitiga tersebut ya. Kemudian kita gambar lagi ya soalnya. Nah, di sini panjang AB itu 6, panjang BC itu 4 cm, panjang CD itu 10 cm. Kita akan mencari panjang BE ya. BE itu X ya. Nah, kita pisahkan dulu antara segitiga ABE yang kecil ini ya, ABE yang kecil ya, segitiga yang kecil dengan segitiga ACD, segitiga yang besar ya, ACD. Nah, di sini saya juga menggambarkan menggunakan garis biru dan garis merah ya. Garis biru itu garis yang panjang dan garis merah itu garis yang pendek gitu ya. Nah, di sini garis AB itu kan panjangnya 6 cm ya. Kemudian garis AC kan ini ya. Garis AC kan berarti 6 cm ditambah 4 cm gitu ya. AC itu kan 6 cm ditambah 4 cm sama dengan 10 cm. Nah, kita bandingkan ya. Di sini AB kita bandingkan dengan BE ya. Karena membandingkannya satu segitiga ya. Satu segitiga. AB dengan BE itu kan satu segitiga. Kemudian AC itu juga satu segitiga dengan CD. Makanya AB kita bandingkan dengan BE dan AC kita bandingkan dengan CD gitu ya. Nah, kita masukkan AB sama dengan 6 cm, BE berapa BE? X ya, BE-nya X ya. Kemudian sama dengan AC-nya 4 ditambah 6, kemudian CD-nya 10 ya. Nah, di sini langsung saja ini ya, 4 ditambah 6 itu kan 10 ya. Langsung saja kita jumlahkan 10 dikali X ya, 10 dikali X sama dengan 6 dikali 10 ya. Oke, kita lanjutkan. 6 dikali 10 itu adalah 60 ya. Jadi 10 dikali X sama dengan 60. Nah, kita akan mencari nilai X-nya dengan cara memindah ruas 10 dari yang ke kiri ke kanan ya. Jadi sama dengan X sama dengan 60 dibagi 10 gitu ya. X sama dengan 6 cm. Jadi panjang X ini adalah 6 cm ya. Kemudian untuk nomor 3 yaitu ini mengenai hubungan antara dua sudut ya. Kalian bisa melihat pada video saya mengenai hubungan antara dua sudut di bawah ini ya. Misalnya di sini A1 dengan A2 itu hubungannya apa gitu ya. Nanti soalnya yaitu yang pertama ya. Nah, ini. Yang pertama yaitu A1 dengan A2, kemudian B1 dengan B2, yang ketiga C2 dengan A1, kemudian yang keempat C1 dengan B2, dan yang kelima B1 dengan C1 ya. Oke, kita gambar ulang dulu soalnya ya. Nah, di sini adalah
A1 dengan A2 itu dinamakan sudut yang sehadap ya. A1 dan A2 itu sudut yang sehadap. Kemudian D1 ya, D1 dengan B2 adalah sudut yang dalam berseberangan ya. D1 dengan B2 adalah dalam berseberangan. Kemudian yang ketiga yaitu C2. C2 ini dengan A1 ya, dinamakan sudut luar berseberangan. Kemudian yang D itu C1 dengan B2 itu sepihak. Kemudian yang terakhir adalah B1 dengan B1, itu namanya bertolak belakang. Untuk mengetahui sifat-sifatnya kalian bisa melihat di video saya, nanti saya akan cantumkan di kolom deskripsi ya. Kalian bisa menonton sifat-sifat dari sudut-sudut tersebut. Sudut sehadap itu sifatnya bagaimana, kemudian sudut dalam berseberangan itu bagaimana, dan seterusnya ya. Ini kalian hafalkan karena pada pelajaran berikutnya ini akan berguna sekali ya sifat-sifat ini, makanya kalian hafalkan dan kalian pelajari baik-baik ya. Kemudian untuk soal yang nomor 4 yaitu perhatikan gambar di bawah ini, berapakah nilai ABC. Nah, di sini kita akan menentukan nilai pada sudut di sebuah segitiga ya. Di sini ada sudut ABC ya. Sudut A itu 3x dikurangi 5, sudut B itu x ditambah 10, sudut C itu 95 derajat ya. Kita akan menentukan nilai ABC ya, sudut ABC. Sudut ABC berarti ABC berarti di sini ya. Nanti letaknya di sini. Kita akan mencari nilai x ditambah 10 itu berapa ya. Sebelumnya kita akan mencari dulu nilai x-nya ya. Nilai x-nya dulu ya, dengan cara menjumlahkan semua sudut pada sudut segitiga ya. Sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu sama dengan 180 derajat ya. Ingat ini patokan ya, patokan pada sebuah segitiga itu sudutnya, jumlah sudutnya itu adalah 180 derajat ya. Jadi diingat-ingat ya, bahwa satu buah segitiga itu jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Kemudian kita masukkan, substitusikan ya, sudut A itu kita ganti dengan 3x dikurangi 5, kemudian yang B itu kita ganti dengan x ditambah 10, yang C kita ganti dengan 95 derajat sama dengan 180. Kemudian selanjutnya adalah mengumpulkan antara nilai yang ada x-nya dengan tidak ada x-nya ya. Di sini 3x dengan x itu mempunyai x ya. Jadi 3x dijejerke kalau bahasanya itu dijejerke atau di gabung ya. Yang punya x dengan punya x, yang tidak punya x dengan tidak punya x. Nah, di sini 3x ditambah x sama dengan 5 ditambah 10 ya. Ini 5 kan nggak punya x ya. Kemudian 10 ditambah 95 derajat ya. 3x ditambah x itu 4x ya. Kemudian min 5 ditambah 10 itu 5 ya. Min 5 ditambah 10 itu 5 ya. Kemudian ditambahkan dengan 95. Jadi 5 ditambah 95 100 ya. Kita pindah ruas 100-nya ya. Jadi ke kanan, yang sebelumnya ditambah telah dipindah menjadi pengurangan ya. Jadi 4x sama dengan 180 derajat dikurangi 100 derajat. Nah, ini 180 dikurangi 100 adalah 80. Jadi 80 dibagi 4 sama dengan 20 derajat. Nah, di sini kita ketemu nilai x-nya ya. Jadi belum selesai ini, belum selesai. Kita masih masih menemukan nilai x-nya. Selanjutnya kita akan mencari nilai x ditambah 10 ya. Kita tulis lagi sudut ABC sama dengan x ditambah 10 ya. Nah, kemudian x-nya kita substitusikan ya. Kita ganti x-nya dengan 20. Jadi 20 ditambah 10 sama dengan 30 ya. Jadi besar sudut pada segitiga ini ABC ya, sudut ABC ini adalah 30 derajat ya. X ditambah 10 itu sama dengan 30 derajat ya.
Kemudian nomor selanjutnya nomor 5. Nah, ini nomor 5. Perhatikan gambar di bawah ini, berapakah nilai A, B, D ya. Nah, ini ada sebuah garis berpelurus ya. Berpelurus itu nilainya 180 derajat ya. Garis berpelurus itu jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Kita akan mencari nilai A, B, D ya. Jadi kita akan mencari nilai berapa sih? Nilai 5x ditambah 20 ini ya. Berapakah nilai 5x ditambah 20 derajat ini? Kita akan mencari dulu nilai x-nya ya. Sama seperti tadi nomor 4, kita akan mencari nilai x-nya dulu, kemudian kita substitusikan ke persamaan 5x ditambah 20. Yang langkah pertama yaitu mencari x-nya dulu ya. 5x ya, 5x ditambah 20 ditambah 3x ya. 3x dari ini ya, sama dengan 180 derajat ya. Kenapa kok 180 derajat? Karena ini adalah sudut yang berpelurus, saling berpelurus itu jumlahnya 180 derajat. Ini ya, sudut ABC ditambah CBD 180 derajat. Nah, di sini kita kelompokkan antara 5x dan 3x ya. Yang punya x dan tidak punya x kita kelompokkan. Kemudian 5x ditambah 3x ya. 5x ditambah 3x ditambah 20 derajat sama dengan 180 derajat. 5x ditambah 3x sama dengan berapa? 8x ya. Ditambah 20 derajat sama dengan 180 derajat. Yang 20 ini kita pindah ruas ya. Yang di sini positif ya, ditambah 20 kita pindah menjadi dikurangi 20 ya. Jadi sama dengan 8x sama dengan 180 dikurangi 20 sama dengan 160 derajat. Ya, 160 derajat dibagi 8 sama dengan 20 derajat. Ini masih ketemu nilai x-nya, belum ketemu nilai ini ya, ABC ya. Nah, kita cari nilai ABC-nya ya. Kita tulis lagi soalnya, yaitu sudut ABC sama dengan 5x ditambah 20 ya. Kemudian nilai x ini kita substitusikan ya. Nilai x dari sini tuh, x itu kan 20 ya. Nilai x kita ganti 20. Kemudian 5 dikali 20 sama dengan 100 ya, ditambah 20 sama dengan 120. Ini sudut ABC itu besarnya adalah 120 derajat ya. Kemudian kalau kita misalnya ingin mencari nilai 3x ini berapa ya, berarti 3 dikali x ya. Jadi 3 dikali 20 sama dengan 60 derajat. Sudut ABC itu besarnya 120, sudut DBC itu berapa? 60 derajat. Itu ya, mudah ya. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat ya. Kalian bisa mempelajari video saya, kemudian kita bisa melihat video-video pada YouTube yang lain ya. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.